pemikirannya. Dan pemikiran itu tidak lepas dari kerangka berpikir yang membangunnya. Nah, oleh karena itu, pada saat kita menginginkan sebuah perubahan seperti apa yang di awal tadi saya sampaikan, bahwasanya Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sebelum kamu itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Aktivitas ini tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Umat saat ini membutuhkan sebuah kelompok yang ideologis, yang paham tentang Islam sebagai ideologi, yang paham tentang seluruh konsep-konsep Islam, yang paham dengan metode bagaimana menjalankan Islam. Jadi hari ini umat Islam itu butuh kelompok yang ideologis, yang menjadikan akidah itu menjadi dasarnya dan menyeru kepada Islam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya masih ingat di dalam Quran surat Al-Imran 104 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, maksudnya Islam, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung yang akan masuk surga. Al-Imran 104. Saudara-saudara yang dirahmatin Allah, apa yang harus kita lakukan pada hari ini, pada saat kita mencontoh Rasulullah SAW adalah tidak lain tidak bukan kita harus melakukan aktivitas dakwah, tetapi bukan dakwah yang sifatnya parsial, dakwah yang sifatnya itu menyeluruh, yang nantinya insya Allah akan membawa perubahan secara mendasar. Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, ini harus dilakukan oleh sekelompok atau berjamaah. Insya Allah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, terima kasih Ustadz Sutrisno yang sudah memaparkan materinya terkait dengan meneladani Rasulullah SAW. Nah, dalam diskusi pada malam hari ini kita sudah mendengarkan ya terkait dengan penjelasan dari beliau terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Nah, banyak yang bisa kita ambil. Contohnya Rasulullah adalah teladan dari segala aspek ya. Aspek ibadah, akhlak, kemudian ekonomi, dan menjadi kepala negara, serta aspek jihad tentunya juga. Ya, itu adalah teladan yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, sehingga kita wajib mengambilnya dan mengikutinya ya. Baik, kita buka sesi forum diskusi pada malam hari ini bagi para peserta offline maupun online yang ingin melakukan atau memberikan pertanyaan ya. Silahkan kita buka 2 sesi. Kalau ada 2 sesi ya 2 sesi. Silahkan. Kira-kira para peserta ada pertanyaan? Baik. Silahkan. Ini bisa ini? Bisa. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah sampaikan bahwa peringatan Maulid ini diadakan dari mulai kepresidenan sampai dengan tingkat desa, kelurahan, sampai dengan pelosok-pelosok desa melaksanakan. Jadi pelaksanaan ini bukan menambah pencerahan kepada umat, dan mereka juga nggak tahu bahwa ini pencerahan. Sebagai saya lihat tadi untuk di Dusun Bandara Labuhan besok malam akan diadakan maulid, ya. Pembicaranya kebetulan dari 003 dari 03 insya Allah. Tapi mereka ini panitianya kan anak muda, padahal ini mereka kan sudah balik, ya. Tapi mereka tidak menutup aurat, kemudian tidak melaksanakan kewajiban seperti sholat dan lain sebagainya. Kemudian tokoh-tokoh umat ini yang menyerukan ikutilah teladan Rasulullah, ya. Yang disampaikan itu benar kan gitu. Sebagai contoh tadi waktu sholat Jumat beliau menyatakan ikutilah suri teladan itu, tapi hanya sebatas alat kan gitu. Jadi dia tidak bicara tentang pemimpin itu, kemudian hukum-hukum yang harus terapkan, nggak pernah dibicarakan, ya. Terkecuali dari 03 inilah kalau kita khutbah itu atau memberikan peringatan itu solusinya Islam. Mereka tidak dijelaskan solusinya Islam itu hanya sama-sama. Jadi pertanyaan saya begini, kalau dikaitkan dengan ini keimanan, tasdikul jazim, mutabikul waqi dan andalidi, kemudian dikaitkan dengan yang Ustaz sampaikan tadi surah Ar-Ra'du ayat 13, kemudian surat Al-Baqarah ayat 208 tadi. Jadi tokoh-tokoh umat ini kan mereka mempunyai masa, seharusnya mereka mampu untuk mencerahkan umat yang begitu banyak. Pertanyaan saya, apakah tokoh-tokoh umat tadi yang bicara tentang peringatan ikutilah teladan Rasulullah, tapi tidak menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi tentang keimanan atau Al-Baqarah, kemudian surah Al-Ra'd tadi, apakah mereka ini termasuk mengingkari ayat-ayat Allah itu? Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung dijawab. Iya, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Isnan yang sudah memberikan pertanyaannya. Saya pikir Ustaz sudah menangkap ya apa yang ditanyakan oleh Pak Isnan tadi. Langsung saja diberikan jawabannya Ustaz. Ya, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih Pak Isnan, pertanyaannya sangat bagus ya. Dan ini sesuai dengan realitas saat ini, bahwasanya banyak para tokoh menyeru agar meneladani Rasulullah SAW, tetapi faktanya itu justru tidak sedikit sebagian mereka juga justru menentang ya sebagian syariat Islam. Nah, berbicara kondisi sekarang, pertama yang harus kita pahami benar berkaitan dengan oknumnya. Apakah oknumnya itu pernah menerima maklumat secara utuh berkaitan dengan gambaran Islam, termasuk seluruh konsep Islam?
kalau hal ini belum pernah, bukan membenarkan, tetapi bagaimana mungkin dia akan mengatakan sesuatu yang dia tidak ketahui. Tinggal persoalannya, apakah ada upaya di dalam dirinya itu untuk mencari tahu lebih jauh tentang gambaran Islam. Karena ini bagian dari tuntutan keimanan itu tadi. Kalau dia hanya mencukupkan diri, tidak tutup kemudian dia juga bagian dari orang-orang yang fasik, bahkan bisa jolim. Kalau kita merujuk kepada Quran surat Al-Maidah, wa malam yakum bima anzalallah wa ulaika humul fasikun, bahkan ada zolimun, maka dia bisa terjebak di dalam hal itu. Itu kalau tidak ada upaya mencari. Tapi kalau dia memahami dengan benar bahwa Islam itu agama yang sempurna, mempunyai seluruh konsep di dalam kehidupan ini, bahkan memahami metode pelaksanaannya, tetapi dia justru menentang, maka dia bisa jatuh kepada kekafiran. Jadi Imam At-Tabari pada saat menafsirkan Quran surat Al-Baqarah 208 tadi, bahwasanya tidak dibenarkan seorang muslim itu meninggalkan satu hukum pun di dalam Islam. Satu hukum saja tidak boleh. Nah, Allah mengingatkan dengan keras dalam hal ini. Wa malam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nah, oleh karena itu kita harus melihat dulu faktanya, terutama orang-orang yang menyerukan kepada keteladanan Rasulullah tapi secara parsial. Baru kita hukumi. Kalau memang dia sudah memahami dengan benar, maka dia bisa jatuh kepada kekafiran. Tetapi kalau dia tidak memahami atau dia itu dibutuhkan upaya dakwah. Harus disampaikan bahwa Islam itu seperti ini, yang itu seperti ini, agar tidak terjadi hal yang demikian tadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Memang kalau kita lihat sejarah itu wajar kalau hari ini banyak umat Islam yang tidak paham itu. Jadi sebelum berbicara Islam itu kita nggak lepas berbicara dengan sejarah. Sebelum runtuhnya kekhilafahan di Turki Utsmani 300 ke belakang itu sudah ada perang pemikiran yang dilakukan oleh Barat. Dan puncaknya itu pada saat kekhilafahan itu diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, laknatullah alaihi. Maka sejak saat itu umat Islam tidak mengenal gambaran Islam secara utuh. Yang ada di benaknya itu adalah nasionalisme, sekulerisme. Akhirnya melihat Islam itu hanya sebatas ibadah, akhlak dan seterusnya. Jadi kalau kita mau lebih jauh lagi dengan kondisi sekarang ini, merupakan konsekuensi ya dari sebuah keadaan ini. Kalau ada tokoh yang mempunyai pendapat semua agama itu sama menuju kebaikan, tapi jalannya masing-masing, ini keliru besar. Jadi saya pikir kalau kembali kepada pertanyaan tadi, maka kita harus mengetahui dengan benar dulu faktanya, apakah si A, si B itu betul-betul memahami Islam, atau dia hanya melihat atau memahami Islam secara parsial, dan bagaimana upayanya. Saya kira begitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan keimanan, ya konsekuensinya memang harusnya seperti itu. Tinggal orang itu melakukan aktivitas itu kan berdasarkan pemahaman. Sementara pemahaman itu diperoleh melalui proses berpikir, di mana berpikir itu juga punya kerangka, kan begitu. Nah, ini yang menentukan. Saya pikir demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Sutrisno yang sudah memberikan tanggapannya. Baik, kita lempar ke forum. Mungkin ada yang ingin menanggapi terkait dengan pertanyaan Pak Isnan tadi. Silakan. Ustaz Nair, ada? Boleh. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangkap tadi di bagian akhir pertanyaan itu, ketika tokoh yang mereka itu menyerukan meneladani Rasul atau menjadikan Rasul itu teladan, tapi faktanya mereka ini dalam bagaimana mewujudkan ataupun mengimplementasikan keteladanan Rasul itu ketika ayat-ayat yang dibacakan tadi, apakah Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Quran surah Al-Baqarah ayat 208, dan Quran surah apa tadi? Ada 3 tadi surah yang dinikakan. Mereka tidak apa namanya, tidak tadi apa yang dijadikan mereka serukan meladeni Rasul, tapi actionnya atau implementasinya itu tidak ada kalau kita lihat dari ayat-ayat yang dibacakan. Contoh umpamanya Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 itu kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, ini kan implementasinya dari keteladanan tadi itu tidak nampak pada actionnya, tidak nampak pada aktivitasnya. Nah, ini kita bisa pahami karena untuk mengimplementasikan dari Al-Quran maupun Sunnah ini, ya, hadis Rasulullah SAW itu tidak bisa memang tanpa adanya negara, ya. Karena hukum-hukum Islam ini walaupun memang ada ya hukum atau berupa perintah dan larangan itu yang bisa dilaksanakan secara individual atau secara pribadi, ada ya, berupa perintah Allah, kewajiban secara pribadi, seperti sholat, puasa, ya, zakat dan sebagainya, itu bisa dilaksanakan. Tapi ada juga hukum-hukum Islam itu yang bisa dilaksanakan dengan adanya berkelompok, berjamaah. Contoh itu dakwah, ya, walaupun dakwah itu bisa dilakukan sendiri, tapi ketika nanti berhadapan dengan tantangan dakwah, nah ini tentu akan berpengaruh pada dakwah. Dan kemudian ada lagi hukum-hukum dalam Islam atau berupa perintah dan larangan itu hanya bisa dilaksanakan dengan adanya institusi, adanya negara. Nah, disinilah yang akhirnya pemahaman ini tidak bisa diimplementasikan. Jadi kalau kita lihat contohnya, kenapa kaum muslimin itu bisa bersegera ya ketika Allah menyeru kepada orang yang beriman itu untuk melaksanakan puasa, contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Umat Islam bersegera, bersemangat ya untuk melaksanakan itu. Tapi coba perhatikan ayat yang lain yang juga redaksinya sama ya, menggunakan kata kutiba. Kutiba ini maksudnya dituliskan atau itu maknanya itu diwajibkan, berkenaan dengan kisos umpamanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya kan? Yang redaksinya tadi sama. Kenapa umat Islam hari ini untuk melaksanakan kisos itu enggak bersemangat ataupun enggak bersegera tadi sebagaimana perintah puasa, padahal redaksinya atau perintahnya itu sama. Diwajibkan, kutiba ya. Nah, kenapa? Karena
perintah puasa tadi bisa dilaksanakan secara individu, secara pribadi bisa dilaksanakan. Sementara kisos itu nggak mungkin bisa dilaksanakan secara pribadi. Itu butuh adanya institusi, adanya negara, adanya pihak yang berwenang untuk melaksanakannya. Nah di sini dia makanya itu bicara tentang tadi kan berkenaan dengan perintah-perintah dalam Al-Quran, termasuk larangan-larangan dalam Al-Quran. Kalau udah bicara tentang nanti adanya institusi ataupun kekuasaan, di sini umat Islam akhirnya ya apa yang diimani itu dengan actionnya tadi, dengan implementasinya itu tidak nampak, tidak terwujud. Nah, jadi tidak nyambung gitu, antara yang diimani dengan yang dilakukan, yang tadi kan diimplementasikan, diwujudkan. Nah ini saya kira kalau pertanyaan tadi apakah tokoh-tokoh ataupun orang yang menyeru untuk meneladani Rasul sementara mereka tidak melaksanakan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan perintah-perintah tadi itu, apakah dikatakan tadi ingkar gitu ya? Ya saya kira ini kembali kepada individu ataupun tokoh itu sendiri. Dia kan apakah nggak mau memang nanya secara langsung. dia menolak itu atas dasar ada pilihan lain atau ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Allah, Apa? ataupun ada sistem yang lain yang lebih baik, lebih benar daripada sistem yang diwariskan Rasulullah. Nah ini kembali kepada saya kira individu itu sendiri. Kalau dia hanya sebatas ketidaktahuan ataupun ya maklumat tadi, cerita apa dari materi tadi, maklumatnya gitu kan, dia tidak punya informasi tentang itu, ya, ketidaktahuannya, nah, mungkin itu bisa belum dikatakan ya, ingkar ataupun kufur gitu ya. Tapi orang yang sudah tahu, ya, kemudian dia berkeyakinan ada yang lebih baik daripada hukum Allah, ada yang lebih baik dari sistem yang diwariskan Rasulullah, maka ini bisa jatuh kepada kufur. Ini dapat kita di dalam kitab Nizamul Hukmi bil Islam, sistem pemerintahan Islam, itu ada disebutkan seperti itu, ya. Bicara tentang itu ya, keyakinannya, apakah dia memang meyakini sistem lain itu benar. Nah itu apa ya, yang menentukan nanti apakah dia memang betul ingkar atau masuk ke kategori kafir atau tidak. Nah itu kembali kepada individu ataupun apa itu sendiri ya. Tokoh tadi yang menyerukan kepada keteladanan Rasulullah SAW. Mungkin ini yang dapat saya tambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Nawiruddin yang sudah memberikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan dari Pak Isnanuddin tadi. Saya rasa cukup terkait dengan pertanyaan di sesi ini ya. Kita buka satu sesi lagi pertanyaan sebelum kita bacakan pertanyaan dari pemirsa yang online ya, yang memberikan tanggapannya, pertanyaannya. Baik, kita buka satu sesi untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan para ustadz atau para peserta yang ingin bertanya.
Ada kira-kira? Atau baik, kita menunggu karena sudah ada yang bertanya ya dari Abu Zidan ya, Abu Zidan, peserta online atau offline ya, nggak tahu juga ya kan, online lah. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Jika seorang mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi faktanya sering menolak ajaran yang dibawanya, apakah itu bisa disebut cintanya cinta palsu? Dari Abu Zidan. Tafadhol Ustaz. Ya, insya Allah saya akan mencoba untuk menjawabnya. Kalau saya tidak salah di materi ini sudah disebutkan ya, bagaimana konsekuensi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pertanyaannya, jika seseorang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, akan tetapi faktanya sering menolak ajaran yang dibawanya, apakah itu bisa disebut dengan cintanya cinta palsu? Jadi kalau kita merujuk kepada apa yang dijelaskan di materi ini, beberapa ulama itu menyebutkan bahwasanya hakikat cinta adalah engkau memberikan semua yang ada pada dirimu kepada orang yang engkau cintai, sehingga tidak tersisa sedikit pun untuk dirimu. Maka ini bisa tergolong cinta palsu ini kepada Allah dan Rasulnya ya. Kalau kita ambil contoh sederhana saja, ini insya Allah ini sudah berkeluarga mungkin ya. Ya, Abu Zidan. Iya. Iya. Ya. Kira-kira teringat nggak pada saat anak pertama lahir, maka segala upaya itu dilakukan untuk mewujudkan cinta itu. Ya. Jadi kalau yang abai dengan anak pertamanya itu lahir dan anak keduanya lahir, itu dipertanyakan juga cintanya. Itu. Jadi ya seperti itu. Kalau kita mengutip pendapat ulama itu harus totalitas itu tadi, bahkan tidak tersisa. Saya teringat di dalam kitab materi dasar Islam ya, karangan siapa itu? Oke, Abu Rahman. Iya, pada saat itu Rasulullah agak marah kepada Umar ya, yang memegang sobekan Taurat ya. Gitu. Ditanya tentang cintanya, bahwasanya jawabannya mencintai diriku dulu baru Rasulullah. Maka Rasulullah pada saat itu mengingatkan, kau salah, maka cintailah diriku. Nah, sejak saat itu Umar mencintai Rasulullah dulu, baru Umar itu ya, baru mencintai dirinya. Begitulah yang harus kita lakukan. Mungkin itu saja. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz yang sudah berikan tanggapannya ya. Ada tanggapan lain dari para Ustadz mungkin terkait dengan pertanyaan dari Abu Zidan tadi ya. Apakah tergolong dengan cinta palsu ketika apa yang diperintahkan Rasulullah itu tidak dilakukan gitu ya? Ada Ustaz tanggapan? Saya rasa cukup ya, nggak ada ya. Berarti sudah jelas ya bahwasanya mencintai Rasulullah itu harus dengan sepenuhnya apa yang Rasulullah contohkan dalam kehidupannya, dalam menjalankan sebuah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus mengikuti Rasulullah karena dalam diri Rasulullah sudah ada uswatun hasanah, suratul Al-Anbiya. Baik, closing statement karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Ustaz Sutris.
Silahkan Ustaz. Ya, ini berkaitan dengan konsekuensi sebuah keimanan. Jadi kalau kita kembalikan dengan apa itu gambaran iman, iman itu adalah pembenaran yang bersifat pasti, yang sesuai dengan realitas dan muncul dari adanya dalil gitu. Al imanu wa tasdiqul janji mutabiul waqi andalili, yang sesuai dengan realitas. Dan maka pada saat kita mengimani Allah, mengimani Rasulullah dan mencintainya, konsekuensinya harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau tadi saya menyinggung bagaimana kita memenuhi kebutuhan fisik, beribadat, naluri dan seterusnya, itu harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan insya Allah ini bisa, asal kita mau mempelajari dan berusaha untuk berjuang diterapkannya. Karena Islam itu bukan hanya sebatas ibadah agama ritual. Islam itu punya fikroh, juga punya toriko. Jadi Islam itu sesungguhnya sebuah ideologi. Bahasa sederhananya, Islam itu pedoman hidup. Maka kita harus memegang teguh pedoman hidup itu. Itu saja. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas motivasinya dan arahannya. Dan kita sudah berada di penghujung waktu ya. Pada malam hari ini, alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah juga kita masih bisa menikmati jalannya acara ini ya, dengan beberapa pertanyaan juga, kemudian juga dengan beberapa tanggapan, sehingga itu bisa menjadi ilmu bagi kita dan bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk kita bisa mengikutinya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan At-Tirmizi, "Wa man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Jadi Rasulullah dalam sabdanya mengatakan bahwasanya siapa saja yang mencintai sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Maka siapa saja yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Baik, saya Nasrul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembalikan ke